Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rohmah. Saya mahasiswi IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 203190020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Ella Munifatus Sadiah, yaitu mengenai review jurnal nasional. Jurnal yang akan saya review ini berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila dalam Sistem Ekonomi. Jurnal ini ditulis oleh Syahrial Syarbini yang dimuat dalam Jurnal Forum Ilmiah volume 14 nomor 2 tahun 2017. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dari jurnal ini. Secara formal, pembangunan nasional itu harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada kenyataannya, pada realnya, sekarang pembangunan nasional itu jauh dari yang namanya nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu, sekarang marak sekali yang namanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selain itu, perekonomian yang ada di Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan masih menyisakan banyak sekali orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang ada di Indonesia, perekonomiannya itu belum merata. Pancasila sebagai falsafat dasar negara, dasar falsafah negara ini maksudnya adalah untuk menjadi pandangan hidup negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan landasan konstitusional Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ini adalah sistem ekonomi Pancasila. Mengapa kok sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini sistem ekonomi Pancasila, tidak kapitalisme ataupun sistem ekonomi liberalisme? Karena sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan keadaan Indonesia sendiri. Di dalam sistem ekonomi Pancasila ini itu terdapat demokrasi ekonomi. Selain itu juga dalam sistem ekonomi Pancasila ini adanya penerapan nilai moral agama dan etika. Selain itu juga berasaskan kekeluargaan, mengutamakan kemakmuran dan mensejahterakan rakyat serta berkeadilan. Manusia di dalam sistem ekonomi Pancasila ini dipandang secara utuh, baik manusia sebagai makhluk ekonomi maupun Pancasila sebagai makhluk sosial. Selain itu, sumber-sumber penting di dalam negara ini merupakan milik negara. Selanjutnya, pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai arah haluan dari pembangunan nasional sesuai dengan implementasi Pancasila dalam sistem ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan nasional itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dilaksanakan dalam berbagai aspek, tak terkecuali dalam aspek ekonomi. Pembangunan nasional merupakan upaya dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya untuk mewujudkan tersebut perlu adanya arahan yang dijadikan tuntunan dalam pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, dan mandiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya adalah untuk memeratakan perekonomian dan pembangunan yang terjamin untuk kelestarian dan digunakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tentunya dalam mencapai tujuan dari pembangunan nasional itu perlu diadakan biaya. Nah, untuk biayanya ini bersumber pada pajak dan non-pajak. Terus yang kedua itu bersumber dari hutang, dari surat-surat berharga hutang negara. Dan yang ketiga itu bantuan dari luar negeri. Untuk perwujudan dari sistem ekonomi Pancasila ini meliputi yang pertama itu pembangunan industri, baik industri jasa maupun industri barang. Yang kedua itu adalah perdagangan. Konsep pasar yang berkeadilan itu adalah tata perdagangan yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi seperti BUMN, koperasi swasta yang melakukan mitra kerja yang setara. Terus yang ketiga adalah keuangan dan fiskal. Keuangan dan fiskal inilah adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam kegiatan industri dan perdagangan. Untuk
keuangan dan fiskal ini dapat memudahkan kita untuk bertransaksi dan membuat kita lebih efisien. Yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial ini dapat terwujud karena adanya bantuan dan partisipasi secara total dari masyarakat itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah pengimplementasian Pancasila di dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sebenarnya pengimplementasian Pancasila di dalam sistem ekonomi di Indonesia ini sama saja dengan pengimplementasian Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja ini di dalam bidang ekonomi. Untuk bisa merasakan kemakmuran dan maka itu kita harus menempatkan sila-sila Pancasila di dalam penerapan sistem ekonomi. Selanjutnya adalah pengaktualisasian dari 5 sila Pancasila. Pertama, pengaktualisasian ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah untuk menerapkan konsep spiritual, norma, etika, dan moral agama di dalam kegiatan perekonomian. Jadi, selain untuk pembangunan nasional, diharapkan moral, akhlak warga negara Indonesia itu juga meningkat. Selanjutnya yang kedua itu adalah pengaktualisasian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini itu dengan pembangunan nasional itu bisa diharapkan mewujudkan pembangunan yang humanistik, dan kemudian wujud yang lainnya itu seperti kita pengaktualisasinya yaitu seperti kita rajin bersedekah, membantu pekerja yang lemah melalui memberikan keterampilan maupun secara material. Kemudian itu menghormati rekan kerja dan ketika kita berhasil itu kita merasa bahwa itu yang kita capai itu atas bantuan dari orang lain, tidak hanya dari diri sendiri. Selanjutnya adalah pengaktualisasian dari sila ketiga. Pengaktualisasian dari sila ketiga Persatuan Indonesia ini caranya adalah dengan kita memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan dengan mencintai produk-produk Indonesia daripada produk luar negeri, dan sanggup dan rela berkorban ketika negara itu membutuhkan kita sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah pengaktualisasian dari sila keempat. Pengaktualisasian dari sila keempat ini sudah terwujud dalam 3 unsur demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama itu aspek produksi, kedua adalah aspek distribusi, dan ketiga adalah kepemilikan usaha bersama rakyat. Selain itu, pengaktualisasiannya dapat terwujud dalam kita bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan, menyelesaikan masalah itu melalui musyawarah dan selalu menerima keputusan apapun, dan tidak lupa kita selalu menaati peraturan yang berlaku di dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah pengaktualisasian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaktualisasiannya ini pokoknya bisa kita terapkan setiap hari. Caranya adalah dengan cara kita tidak boros dan kita itu menjauhi hidup secara hedon seperti berfoya-foya dan bermewah-mewahan. Selain itu kita juga harus bekerja keras dalam bekerja dan mewujudkan kemajuan perekonomian secara merata dan adil. Kita juga bisa mewujudkannya dengan menghormati hak-hak orang lain. Itulah pengaktualisasian dari 5 Pancasila di dalam sistem ekonomi di Indonesia. Dengan adanya jurnal ini diharapkan dengan adanya ini semua diharapkan pemerintah itu bisa menuntun, bisa memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Pancasila di dalam sistem ekonomi. Selain itu, semoga saja Pancasila itu tetap menjadi alat kontrol dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Itulah review jurnal dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.